Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu, kaum muslimin muslimat, alhamdulillah kita hari ini ada pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai qasidah burdah, masih terkait dengan pujian-pujian Imam Al-Bushairi kepada Rasulullah SAW. Mari kita baca bersama beberapa bait yang urutannya bait yang ke-58 ya. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu mubtasami. Mari ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami lati ya'dilu tur bandama a'zumahu tubalimun tashiqin minhu wa multathimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Abana mauliduhu anti bi'unsurihi yatiba muftatahin minhu wa mukhtatami bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad unziru bihululil bu'si wan naqami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat, mari kita lihat makna-makna bait yang sudah kita baca. Ini dalam rangka memuji Kanjeng Rasulullah. Beliau mengatakan ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sodafin
min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Bagi atau bagai ya, bagaikan mutiara yang tersimpan dalam karangnya. Ya, jadi ada mutiara karang memang di daerah sana tuh, NTB itu kerang mutiara. Gitu. Jadi beliau bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerangnya dari kedua sumber. Apa dua sumber itu? Satu ucapan dan yang kedua senyuman. Banyak orang yang berucap, banyak orang yang memperbincangkan, dan banyak orang yang tersenyum, kagum terhadap keindahan, kebaikan, akhlak Rasulullah SAW. Jadi beliau memang dalam bertutur kata, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, berinteraksi dengan masyarakat sangat mengesankan. Ya, bagi yang memang beriman. Kalau yang tidak beriman ya menyebalkan, sehingga berulang kali Nabi terpaksa sampai keluar dari tempat kelahirannya yang akhirnya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lati bayadilu turban dhamma a'dhamuhu atau a'dhamahu tubali muntasyikin minhu wa multathimi. Tiada wewangian melebihi tanah yang mengubur jasadnya. Beruntung orang yang menghirup dan mencium tanahnya. Nah, ini sebagian kita sudah pernah hadir ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang belum ke sana sempat suatu saat ya untuk bisa berkunjung ke sana, apakah haji atau umroh. Memang itu suasananya sangat syahdu dan luar biasa. Ya, terlebih lagi di Madinah, indah sekali masjidnya. Kemudian ada raudhah taman Rasulullah di samping makam, antara pengimaman dengan makam itu semuanya namanya raudhah, dan itu makom mustajabah ya, dan penuh dengan wewangian. Dan ini menunjukkan bahwa beliau memang luar biasa ya, bahkan sebelum lahir beliau sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena orang-orang yang paham, orang-orang yang arif, walaupun belum Islam waktu itu, ilmuwan atau paranormal dari Persia, dari Romawi, sudah ada isyarat akan ada datangnya satu berita yang menggemparkan. Karenanya di dalam satu lagu itu Maulid Nabi yang berbahasa Indonesia, ternyata inspirasinya dari Qasidah Burdah ini. Ada lagu yang dinyanyikan oleh, awalnya sih mungkin dulu artis yang dari Aceh itu, siapa itu? Aisyah Jamil awalnya, tapi kemudian dikembangkan oleh beberapa kelompok rebana, ya termasuk rebana Nurul Iman ya. Tapi yang jelas dari Nasidaria sana, Semarang, itu ada lagu-lagu tertentu yang semua terinspirasi, antara lain ini dari Qasidah Burdah. Itu ada lagu apa? Maka diumumkanlah ke seluruh jagat dan di seluruh bumi kita ini, hamilnya Aminah seorang bayi yang kelak jadi hakiki suci. Begitu, itu liriknya. Yaitu kemudian yang lain-lain ada mengenai singgasana yang berguncang. Ya, berhala dan patung pun berhamburan atau runtuh gitu ya. Begitu datangnya Rasulullah atau akan lahirnya Rasulullah. Karena itu sebagai isyarat langit yang luar biasa. Itu orang-orang yang punya ilmu weruh gitu, kaweruh, itu begitu. Itu bisa memprediksi akan datangnya sesuatu, dan ternyata datangnya itu Rasulullah lahir itu gitu. Jadi itu tadi
betapa beruntungnya orang yang pernah sempat berkunjung dan mencium tanahnya atau menghirup aroma makomnya. Setidaknya itu aja ya, karena kalau kita tidak termasuk yang lahir di masa beliau, nggak mungkin ketemu kan. Walaupun kita ini sebagai umat yang nggak pernah ketemu beliau tapi cinta pada beliau, dan beliau juga sangat merindukan kita. Ya, Rasulullah merindukan umat-umat yang walaupun nggak ngerti saya kata beliau, tetapi mereka semua cinta pada saya. Inilah gambarannya jamaah Mushola Nurul Iman ini. Ya, ini masih utuh nih jamaahnya, ya, masih utuh seperti semula, kecuali nanti 3 hari menjelang Ramadan Lebaran itu sudah nyusut sama sekali itu kan. Nah, ada beberapa yang sudah ngepak-ngepakin barang ya, mau pulang kampung, kecuali Bang Asep ya. Bang Asep mah kampungnya di sini. Nggak bakal mudik. Tapi Haji Cecep itu walaupun nggak punya kampung, cari acara mudik kan, pasti selalu itu apa namanya, ziarah ya, ziarah Wali Songo. Dan katanya nanti mau kembalinya ke sini pas tanggal 28 itu, kalau nggak salah itunya. Nah, jadi begitulah suasana jamaah kita ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan terus semangat dalam melaksanakan program suci Ramadan ini ya. Ramadannya dan juga puasanya, termasuk juga qiyamul Ramadan. Ini nanti malam sudah mulai Asrul Awakhir, 10 hari terakhir. Ya, jadi semalam saya taraweh di masjidnya Pak Amil Karsid. Tapi kemudian mendadak harus datang ke UIN karena rapat mendadak kaitan dengan acara iktikaf. Jadi saya habis tarawih masih ke sana, di sana 1 jam ngikutin rapat karena saya ketua panitia Ramadan di Masjid UIN. Ya, itu setiap malam yang selama 20 hari pertama itu menyediakan buka bersama, sekarang yang disediain sahur bersama gitu. Jadi mulai dari buka bersama itu diganti hanya makanan kecil ringan, nanti kemudian dialihkan pada sahur bersama, dan biasanya banyak yang hadir gitu ya, termasuk pada yang nginap di masjid. Dan memang itulah di berbagai masjid besar itu orang pada melakukan iktikaf gitu ya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang walaupun iktikaf itu ada 3 tingkatan. Kalau tingkatan yang paling tinggi itu semalaman terus sholat, tapi kan gempor juga itu ya. Ya, kalau semalaman terus sholat. Nah, tingkatan yang kedua milih-milih waktu, misalnya antara habis maghrib sampai isya, atau antara isya itu kalau kita mau sholat taraweh kan 1 jam paling tidak itu. Sholat taraweh sampai witir selesai itu 1 jam, itu sudah lumayan iktikaf ya di dalam masjid, atau memang kalau iktikaf masjid ya, bukan mushola. Jadi iktikaf itu syaratnya di masjid yang di situ digunakan untuk Jumatan gitu. Nah, itulah saya nanti malam juga harus ada nuzul Quran di UIN, kemudian ada kelanjutannya untuk taklim dalam rangka iktikaf di tengah malam, coba ngajar tengah malam coba. Itu kalau tidak salah jam 10 sampai jam 12. Gimana itu? Padahal tempatnya di Grand Wisata Tambun Bekasi, coba. Apakah tidur di jalan itu? Ya. Jadi saya harus ditemenin sama Hisam ini harusnya memang karena kalau ngantuk ya harus minggir dulu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bait berikutnya disampaikan yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad undiru bi hululil bu'si wan naqami. Ya, bait yang ini artinya lahir di saat bangsa Persia. Bangsa Persia itu udah bangsa tua yang luar biasa, peradabannya juga sangat maju. Agama mereka dulu Zoroaster atau yang dikenal dengan agama Majusi yang sekarang sedang berantem sama Amerika. Persia itu Iran itu. Jadi zaman dulu sudah eksis itu yang namanya Persia dan Romawi yang ada di Konstantinopel itu di wilayah Turki. Lah yang lainnya Persia. Jadi lahir di saat bangsa Persia berfirasat. Ini yang berbicara rasat bukan seluruh rakyatnya, tapi orang-orang yang punya ilmu.
Jadi kalau orang-orang yang punya ilmu di satu kerajaan itu ada tokoh-tokoh tertentu yang ahli supranatural, yang paranormalnya. Itu mereka berfirasat dan merasa gitu. Apa? Adanya peringatan akan datangnya bencana dan angkara murka ini. Itu artinya bencana itu mereka kemudian runtuh suatu saat padahal itu kerajaan yang sangat besar, disebutkan superpower zaman dahulu. Nah, sekarang superpowernya diambil alih Amerika sama Rusia kan? Ya, Amerika lagi geger sama Iran. Kalau misalnya nggak berhenti, bensin nanti bisa 20.000 1 liter. Kalau bensin naik, sembako pasti naik. Nah, kita siap-siap gitu ya. Syukur-syukur nanti ada yang bisa membuat air jadi bensin. Kalau nggak bisa, pokoknya mahal lah semuanya ini. Ya karena pasokan minyak dari sana semua. Gitu. Jadi imbasnya perang luar biasa ya. Itulah. Jadi ya pokoknya gegernya belum selesai nih. Masih terus geger kan ya? Nah, ya kita doakan jangan berkepanjangan. Kalau berkepanjangan repot kita juga. Walaupun kita nggak ikut perang, kita kena imbasnya pasti. Itu pemimpin-pemimpin kita, menteri kita, presiden kita udah mulai antisipasi, gerah-gerah juga ya dengan adanya perang itu. Ya, dari seperti itu wabana iwanu kisra huwa munsodi'un ka syamli ashabi kisra ghairu multaimin. Ini kita belum baca, yang insyaallah bait-bait berikutnya kita kaji, kita artikan besok hari Rabu dan seterusnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad